suasana dan sarana kami tolong itu di dalam nama Yesus Kristus, yang sejahtera yang maha baru sejarah akal, itu yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Berfirman raya Tuhan kami berhasil mengatakan. Amin. Shalom Bapak Ibu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu kita hari ini, yaitu minggu Advent yang kedua, yaitu minggu mempersiapkan dan menantikan kedatangan Yesus Kristus. Dalam suasana Natal kita menantikan kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu dalam memperingati setiap tanggal 25 Desember. Di bawah tema bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dengan perikop menjadi renungan bagi kita terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Tiberias dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kaifas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes kepada seluruh daerah Yordan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti yang tertulis dalam kitab Nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Sampai di sana firman Tuhan yang berbahagia ialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta melakukannya. Salam Bapak Ibu. Halo. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam minggu Advent kedua ini kita sungguh diberikan satu cara bagaimana melaksanakan penantian atau mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan. Ini adalah kedatangan Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kalau kita bisa melihat zaman sekarang, kalau seorang presiden mau turun ke daerah atau ke provinsi atau ke kabupaten atau ke desa, begitu luar biasa persiapannya. Mulai dari gubernur memerintahkan kepada para wali kota dan juga bupati, kemudian bupati memerintahkan kepada camat, kepada lurah, kepada desa, supaya mempersiapkan penyambutan seorang pemimpin di suatu negara, katakan Republik Indonesia presiden. Persiapan yang begitu matang, maka tidak boleh satupun ada yang menghalangi kedatangan pemimpin datang ke suatu tempat. Saya juga masih ingat waktu masih di bangku SD dulu,
ke dalam melewati desa kami atau kampung halaman saya, yaitu melewati itu presiden lewat. Maka pada saat itu kita disuruh berbaris di sepanjang jalan, kemudian membuat warna-warni di sepanjang jalan. Masyarakat juga diminta untuk menaikkan bendera. Begitu luar biasanya, ketika lewat hanya sekedar melambaikan tangan pemimpin. Wajahnya pun tidak bisa saya, karena begitu protokolnya begitu ketat. Begitulah seorang pemimpin kita sambut, kita persiapkan, bahkan berminggu-minggu sebelum dia datang semua sudah sibuk, mulai daripada keamanan, polisi, tentara. Kalau ini juga terjadi datang presiden, maka radius berapa kilometer semua dijaga oleh pihak keamanan. Begitu ketatnya, dan di mana-mana semua persiapan menaikkan bendera, kemudian membersihkan jalan. Kalau ada jalan-jalan yang berlubang-lubang, itu diratakan. Begitulah hebatnya menyambut seorang pemimpin. Pada saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga yang akan datang ini bukan hanya sekedar pemimpin di daerah atau di suatu negara, tetapi yang menjadi pencipta langit dan bumi ini, yaitu Tuhan. Maka bagaimana persiapan kita untuk mempersiapkan diri kita, lingkungan kita, gereja kita untuk menyambut kedatangannya. Maka di dalam perikop ini ditunjuk sebagai aktor yang paling utama adalah Yohanes Pembaptis, yang menjadi awal daripada mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Injil Lukas ini begitu jelas fakta-fakta sejarah dicatat, di mana dikatakan tadi di dalam ayat yang pertama pasal 3 itu, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri di Judea dan Herodes raja wilayah Galilea, begitu saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Begitu jelas tahun-tahun yang diberitahukan, tetapi penanggalannya tidak disebut karena pada zaman itu tanggal masih belum begitu jelas pada zaman itu. Maka dalam pemerintahan itu, mungkin kalau nenek kita juga kalau kita tanya dulu terjadi maupun lahir, nanti bagaimana tanggal 3 bulan 3 terjadi. Tapi dia mengatakan zaman Belanda datang, disitulah saya lahir. Zaman Belanda itu tahun 40-an, ya, atau tahun 1930 sekian. Itu sudah zaman Belanda, 300 tahun kita dijaga. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, begitu lengkapnya sejarah yang disampaikan ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri di Judea dan raja wilayah Galilea, yaitu Herodes. Kita tahu ini kepemimpinan daripada Pontius Pilatus, di mana dia mengejek raja yang akan datang. Maka kalau kita baca di dalam Markus 15 ayat 2, kalau raja yang akan datang itu mengejek, bahkan mereka mencaci. Di dalam Markus 15 ayat 15 juga dikatakan Pontius Pilatus ini memuaskan semua masyarakat pada waktu itu, maka Barnabas yang harus dihukum dilepas, tetapi Yesus menjadi dihukum dan disalibkan. Begitu Pontius Pilatus memimpin tidak adil.
Itu tipikal sesuka hati seorang pemimpin atau penguasa pada zaman itu. Begitu juga kita lihat Herodes. Herodes ini sangat benar-benar luar biasa untuk menjebloskan Yesus untuk supaya disalib, disiksa, diolok-olok. Ketika zaman mereka inilah terjadi begitu luar biasanya sejarah tentang penyaliban Yesus Kristus. Tetapi apa artinya itu datang Yesus Kristus ke dunia ini? Harus rela dia disalib, harus rela dia dibunuh. Bahkan pada zaman itu, pada zaman Kaisar Agustus, begitu luar biasanya mereka ada rasa khawatir kalau benar berita tentang apa yang dikatakan Yeremia itu. Ada akan datang seorang pemimpin besar. Maka Raja Romawi begitu khawatir akan terjadi nanti masalah besar. Maka diangkat raja dari negeri seperti karakternya Pontius Pilatus, Raja Galilea, seperti karakternya Herodes yang begitu keras dan manusiawi, bahkan tidak bermoral. Istri saudaranya menjadi istrinya. Begitu karakter-karakter pemimpin pada waktu itu. Bahkan sesuka hati Raja Romawi untuk mengangkat, tidak seperti di negeri kita ada demokrasi secara politis, tetapi di sana sesuka hati mereka. Di mana tadi kita baca di ayat 2 tadi ada imam besar, Hanas dan Kayafas. Biasanya imam besar itu hanya satu, tetapi ini sampai dua. Imam sesungguhnya itu adalah Hanas, tetapi oleh Raja Romawi pada waktu itu intervensi mengangkat Kayafas, sehingga persis dua mereka menjadi memimpin keimaman di bait suci itu, yaitu Hanas tetap tinggal dan Kayafas melakukan sifatnya kedua. Begitulah berbeda pemerintahan pada saat itu, sehingga banyak masyarakat pada zaman itu tidak dapat beribadah dengan benar kepada Tuhan, sehingga pada zaman itulah datang firman Tuhan kepada Yohanes anak Zakaria, ya, ibunya Elizabeth, di padang gurun. Maka dia mengatakan di sana tadi cukup jelas, kita dengarkan, baca kembali. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yudea, Yerusalem, dan menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Begitu jelas di sana disampaikan oleh Yohanes. Yohanes sendiri tidak mengaku bahwa dia adalah raja yang ditunggu. Yohanes sendiri dia tidak mengaku bahwa dia adalah Mesias itu. Tetapi dia mengatakan, membuka tali kasutnya saja pun saya tidak layak. Bahwa raja yang akan datang itu akan datang sebagaimana dia datang. Jadi supaya orang jangan salah sangka. Semua orang menganggap bahwa Yohanes Pembaptis inilah raja yang ditunggu-tunggu. Sama tidak seperti mau menunggu presiden datang ke daerah yang mana presiden itu lagi. Jangan dulu televisi tidak begitu banyak, gitu ya. Kita tidak tahu data presiden itu seperti apa. Tetapi begitu kita nampak, oh ini yang namanya presiden. Maka seringkali kita salah. Kita pikir dia yang disambut itu, bukannya dia juga sekedar untuk mengamankan terlebih dahulu. Ajarannya terlebih dahulu dapat. Maka untuk menyisipkan semua jalan dan sterilkan supaya jangan sampai terganggu aja yang disambut. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, begitu luar biasa Yohanes yang menjadi terdepan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan kata-kata bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Kita harus mulai pada saudara yang dikasihi Tuhan, apa
siapa sebetulnya yang bertobat? Apakah kita hanya sekedar membuka perilaku kita saja? Yang tadinya kita pembohong, sekarang tidak pembohong. Apakah hanya sekedar begitu? Yang tadinya kita pelit, sekarang tidak pelit. Apakah hanya begitu saja pertobatan itu? Bapak Saudara, tidak demikian yang diharapkan di Yohanes 4. Bertobatlah, sesungguhnya kita akan mempersiapkan diri kita mengikuti teladan Yesus. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi bagaimana pikiran, hati kita dan perbuatan kita akan berubah. Dan kita bukan menjadi iman yang suam-suam kuku, sebagaimana yang ada di Wahyu itu. Ya, jadi iman yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Jadi jangan terjadi seperti itu. Ketika hari Natal kita beriman begitu luar biasa bertobat, tetapi mulai Januari kita kembali lagi. Aku masih seperti yang dulu, yang sudah lewat. Jadi kembali kepada masa-masa lalu. Tetapi yang namanya pertobatan itu ada perubahan dari diri kita, perilaku kita, dan menghayati itu sebagaimana teladan Yesus. Bagaimana teladan Yesus? Kita sudah lihat bagaimana Yesus datang. Semua orang mengharapkan kelahiran Yesus, namanya Raja Kemuliaan yang akan menyelamatkan dunia ini. Pasti lahirnya bukan di tangan domba. Pasti lahirnya mungkin di rumah sakit terkemuka. Katakanlah mungkin di Jambi yang sekelas Siloam, atau mungkin Tresia, yang mungkin yang lebih mewah dari itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus adalah di tanah domba. Semua pikiran orang menjadi seperti kecewa. Yang mengharapkan kedatangan yang ditunggu-tunggu itu tadi adalah begitu luar biasa. Dengan kemewahan, dengan kehebatannya, tetapi ini dia datang, dilahirkan hanya di tanah domba. Sehingga banyak orang tidak percaya. Sampai-sampai Raja Herodes memerintahkan supaya setiap orang yang berumur bayi itu dikumpulkan di tempat, dibunuh, dengan tujuan supaya tidak terjadi apa yang diberitakan sebelumnya, pembuatan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam mempersiapkan itu, Yohanes Pembaptis mengambil satu cerita sejarah yang disampaikan melalui tertulis di dalam kitab Pembuatan Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah-lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlebu-lebu akan diratakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum Yesus datang ke dunia ini sudah disampaikan melalui pembuatan Yesaya. Sehingga kita nanti kita bersyukur bahwa kita pengharapan kita untuk keselamatan yang kekal itu dapat terwujud. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau janji hanya sekedar janji, mudah-mudahan akan datang nanti Mesias yang akan menyelamatkan kita, ini bukan lagi janji, tetapi sudah digenapi. Dia sudah datang. Maka kita persiapkanlah diri kita. Yang mana tadi? Yang lembah-lembah. Lembah ini merupakan analogi bagi kita. Bagaimana kita sering perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, mungkin yang berlomba-lomba ya silakan ditimbun di lapangan, diperbaiki. Yang selama ini kita hanya sekedar ingat kalau hanya hari Natal kita merasa bahwa Kristus itu lahir, di situ saja kita mengingat. Sekarang tidak. Setiap saat. Harus setiap saat Kristus itu lahir di dalam diri kita. Amin.
Amin. Itulah yang harus kita imani Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar hanya bertobat, ya berulang. Kalau tadinya saya yang nakal sekarang jadi baik. Bukan hanya sekedar begitu. Tetapi yang dikatakan tadi, setiap lembah akan ditimbun dan setiap bukit-bukit akan dilatakan. Seperti itu kita akan berubah, mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika kita mau. Tapi kalau kita tidak mau, memang sangat sulit untuk berubah. Apalagi karakter orang Batak. Ada namanya hotel, ya. Ada hotel itu kosong, teak, erak, laki. Ini orang Batak selalu membawa ini kemana-mana hotel ini. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Mudah-mudahan setelah mendengarkan firman ini kita tidak ada bagi kita. Saya yakin di gereja kita tidak ada yang seperti itu. Bagaimana kita berkosong dengan kepada saudara-saudara kita? Ini tidak mungkin tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi jangan kita sampai kosong. Ya, anjingnya saja lewat dari depan rumah kita lempar. Itu musuh kita juga. Anjing, lalu ada yang menjadi Kristen seperti itu. Kalau itu saudara yang dikasih Tuhan, buang kosong itu. Elak, bagaimana orang yang elak? Ya, dia anggap remeh kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, ingat lagu-lagu yang sering kita dengar, namaku bersiaga Tuhan karena bermurah. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang miskin bisa menjadi kaya, yang kaya bisa menjadi miskin. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Asal kita mau bertobat tadi, kita bertobat, berubah. Kosong, elak, teal, begitu sombong. Ya, baru sedikit yang dia miliki, ya sudah matanya kemana-mana. Manusia ketemu dan ditegur. Yang semua manusia itu tidak selera bermimpi. Ya, kalau memanggil istrinya di pesta karena dia mungkin gelangnya banyak, kalau kuncinya ke sini, jadi nampak semua orang. Begitu. Orang yang teal, yang sombong, belum ada apa-apa, sudah seperti itu. Padahal apabila Tuhan mau hari ini juga bisa itu lenyap semuanya. Kita sudah melihat bagaimana orang-orang kaya yang 7 bulan tidak akan habis hartanya, tetapi bisa sekejap hilang. Itu dari yang namanya hotel itu, kosong, teal, elak, ramai, ya. Jadi ini harus kita buang. Jangan sudah bawa-bawa lagi itu. Tetapi itu tidak cukup Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah, berilah dulu dibaptis. Dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan jangan dipermainkan baptisannya. Seringkali kalau sudah dibaptis di Protestan, pergi ke aliran lain, ya, dia dibaptis lagi. Berarti yang dibaptis dulu Tuhan yang mana itu? Sekarang harus berenang, harus dipercik, harus bagaimana? Tidak persoalan, mau dipercik, mau dibaptis dewasa, yang penting dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu saja. Bagaimana orang-orang yang di Jawa Timur sekali baptis ada 500 sampai 1000 orang. Kalau percik-percik saja 1 hari dan selesai. Maka mereka minta air semprot air kelon itu, ya, atau polisi itu disemprotkan saja oleh hamba Tuhan. Saya baptiskan kalian di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sah. Karena dia ini dan yakin. Jadi bukan persoalan masalah teknis. Ya. Kalau harus semuanya di
pergi ke sana semua. Berarti yang dibaptis di Indonesia, di gereja kita masing-masing tidak sah. Tidak demikian. Tetapi kita dibaptis dengan iman. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita telah masuk di dalam kerajaan Allah. Sekarang pertahankan imanmu, jangan permainkan. Hari ini kita dibaptis masuk dalam kerajaan Allah, besok keluar lagi. Ada tidak cocok di situ. Jadi jangan terjadi seperti itu. Begitu mahal kita ditebus, bukan ditebus dengan uang, tetapi ditebus dengan darah Kristus yang dikorbankan di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Oleh karena itu kita tidak boleh mempermainkan. Kita sudah mempersiapkan jalan untuk dia dan kita adalah dibaptis. Maka dia tadi dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Kita akan melihat keselamatan dari Tuhan, bukan hanya sekedar Kristen, bukan hanya sekedar kita menikah karena suami kita orang Kristen lalu kita masuk lalu besok tidak cocok lalu kita tinggalkan. Tidak demikian, tetapi kita mempunyai kerajaan surga di dunia ini hanya sementara. Mazmur 90 mengatakan umur manusia hanya 70 tahun dan kalau tidak kuat 80 tahun. Maka belajarlah kita menghitung hari-hari kita. Apakah Tuhan tidak membuka berkat bagi kita? Luar biasa berkat Tuhan. Siapa bisa mengatakan besok saya bisa bangun? Tidak bisa. Kalau bukan karena kuasa Tuhan yang begitu luar biasa berkatnya kepada kita. Malam ini kita tidur, bisa saja kita tidak bangun lagi selama-lamanya. Kalau Tuhan sudah waktunya memanggil kita, maka sebelum datang waktu itu, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Hari Tuhan sudah dekat. Jadi jangan kita mengatakan aku mau hidup 1000 tahun lagi seperti dari ulama mengatakan tidak demikian maka itu. Saudara-saudara kita yang juga lihat bukan masalah umur. Anak-anak juga dipanggil juga, doi-doi juga dipanggil juga, yang masih sedang umur 50 juga dipanggil, 60 juga. Kapan saja. Kalau sudah tiba waktunya tidak bisa mengatakan Tuhan tunggu dulu, anakku belum sekolah. Tidak ada kata seperti itu. Tuhan tunggu dulu, anakku belum menikah. Tidak ada seperti itu. Maka kita harus setiap saat mempersiapkan diri kita. Kapan saja dia datang, kita telah siap. Amin. Amin. Jangan kita bersandar kepada pemikiran kita. Jangan kita bersandar kepada orang lain. Yeremia berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi kita akan melihat kerajaan surga apabila kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Maka bertobatlah, berilah diri dibaptis dan berilah jalan untuk Tuhan. Persiapan kita menyambut Natal bukan sekedar hanya baju baru, bukan hanya sekedar makanan yang enak, tetapi bagaimana kita mau merenungkan, mau menghayati, mau melaksanakan teladan yang diberikan Yesus Kristus di dalam hidupnya dan di dalam kematiannya dan di dalam kebangkitannya, sehingga kita nanti akan bertemu bukan Yesus. Kita akan masuk di dalam kerajaan yang telah dijanjikan untuk surga yang kekal. Di sana tidak ada lagi tangis, di sana tidak ada lagi kesusahan. Semua kita mengalami banyak sejahtera. Tetapi kalau kita juga tidak mau, Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tuhan hanya memberi waktu kepada kita sampai kapan kita bertobat. Tapi apabila kita sudah tiba waktunya, kita tidak ada lagi upaya itu. Kita lagi melakukan kasih Tuhan yang luar biasa. Dia datang bukan untuk membuat kita susah, tetapi dia datang untuk memberikan damai sejahtera kepada kita, sehingga kita dan anak-anak kita dan cucu-cucu kita terus kita ajak supaya tetap
bergaul dekat dengan Tuhan. Bergaul dekat dengan Tuhan bukan berarti kita tidak ada masalah, tetapi masalah itu semua dapat diatasi bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua indah pada waktunya. Tuhan akan tetap menyertai kita. Jangan ketika kita mendapat layanan seperti ini, lalu mengeluh, Judea, Pontius Pilatus, Raja wilayah Galilea, Herodes, lalu mereka bertindak seenaknya. Kerajaan itu juga ada batasnya. Apabila sudah selesai, kita sudah lihat orang-orang yang tidak beriman dan tidak merenungkan bahwa itu berasal daripada Tuhan, maka itu semua akan membuat dirinya semakin susah. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, kita respon baik dengan sepenuh hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, bahwa perbuatan kita adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia, kita sering kecewa. Kalau ketika yang 23 selalu saya katakan, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terpujilah Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita bertobat dan memberi jalan untuk Tuhan dan memberi diri kita dibaptis. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah di surga, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Melalui Yohanes Pembaptis sebagai pemberi contoh yang memiliki kredibilitas yang sungguh luar biasa dengan kesederhanaan. Engkau tidak memilih dari kaisar-kaisar, engkau tidak memilih dari raja-raja kecil yang dibentuk kaisar, engkau tidak memilih dari imam-imam itu untuk menjadi pembuka jalan bagimu. Tetapi engkau memilih Yohanes Pembaptis. Dia adalah orang yang sederhana. Dia adalah yang jujur, dan dia mengakui bahwa bukan dia Mesias yang akan datang, tetapi dia hanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan, supaya setiap orang bertobat. Karena ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan bagi Tuhan. Maka hendaknya kami bertobat ya Tuhan, untuk meninggalkan kelakuan-kelakuan kami yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tetapi seringkali kami gagal ya Tuhan. Beri kami perbuatan, beri kami hikmat ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu, dan dapat kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan dapat kami melakukan aktivitas kami, bahkan mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami benar mengikuti perintah-Mu, mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, pikiran kami, dan akal budi kami. Dan kami juga supaya dapat mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami sambut kedatangan-Mu dengan penuh sukacita, dengan persiapan kami, yang hati kami yang bengkok, yang hati kami yang penuh bolong ya Tuhan. Biarlah itu kami timbul dengan kebaikan kasih-Mu, dan jalan-jalan yang tadinya bengkok ya Tuhan dapat diluruskan, supaya Engkau masuklah ya Tuhan Raja kemuliaan bagi diri kami, sehingga hidup kami yang kami hidup ini tidak lagi diri kami sendiri, tetapi adalah Engkau yang ada di dalam hidup kami, sebagaimana firman-Mu di dalam Galatia 2 ayat 2. Sebagaimana benar ya Tuhan, kami dapat melaksanakan seturut dengan kehendak. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau hari ini kekal sampai